Oke, yang kedua itu adalah bilangan floating point. Di sini ada formula bilangan floating point ya. A sebagai bilangan floating point plus minus M dikali B pangkat plus minus P. Di mana si M itu adalah mantis, mantis itu adalah angka-angka di belakang koma ya. Angka-angka di belakang koma dikali B, B itu basisnya plus minus pangkat plus minus P. Nah, tadi mantis itu bilangan real di belakang koma. Kalau misalnya di floating point, contohnya ya 0,235. Nah, ini 2, 3, dan 5 ini disebutnya bilangan mantis ya, di mana 2 itu adalah D1, D1 itu berarti angka desimal ya. Suku ke 1, lalu 3 itu D2, 5 itu D3, seterusnya sampai DN. DN ya. Lalu basis, nah basis ini misalkan ya kita punya bilangannya ya, bilangannya itu 2 dikali 10 pangkat 3 ya misalnya. Nah, 2 kali 10 pangkat 3 ini adalah bentuk sederhana dari 2000 kan ya. Nah, sementara 2 kali 10 pangkat 3 ini adalah bentuk sederhananya. Nah, 10 ini, angka 10 ini kita namakan basis ya. Jadi si basis ini adalah yang angka 10 ini. Pangkat P, P-nya itu berarti yang 3 yang menjadi pangkat. Nah, ini adalah basis pangkat P. Nah, basis yang sering kita pakai itu adalah angka 10 basisnya, tapi selain angka 10 itu ada angka 2, 6, 8, 10, dan lain sebagainya. Ya, kalian bisa nanti kalau kalian mau cari detailnya silakan cari sendiri ya. Tapi yang sering kita pakai itu biasanya yang 10. Nah, yang 2 juga sering ya dipakai, tapi yang paling sering atau yang kalian sering lihat gitu ya, itu yang 10. Nah, itu adalah bilangan floating point. Penulisannya seperti ini. Ya. Lalu ada format standar floating point. Ya, jadi format standar floating point itu format standar di mana si floating point-nya itu disimpan ya di dalam komputer ya. Nah, untuk disimpan di dalam komputer dia mempunyai format standar. Yang pertama itu single, yang kedua double. Single itu isinya ya atau ukurannya adalah 32 bit, double ukurannya 64 bit. Nah, di mana setiap format single dan double ini terdiri dari 3 field, yaitu sign bit, exponent bit, dan fraction bit. Jadi kalau misalnya ada angka floating point, ya, angka floating point itu terdapat di dalam angka itu terdapat 3 field, yaitu sign bit, exponent bit, dan fraction bit. Nanti misalkan disimpannya itu dengan format single, berarti yang disimpan dari sign bit itu dari 32 bit misalnya berapa bit gitu ya. Lalu dari eksponen bit itu yang disimpan berapa bit, dan fraction bit itu disimpannya berapa bit gitu. Jadi kalau dijumlahkan itu jadi 32 bit. Nah, ini untuk detailnya sekali lagi kalian bisa search sendiri ya. Tapi ini untuk format standar itu hanya menjelaskan ya tentang bagaimana si floating bit itu atau floating point itu disimpan di dalam komputer. Oke, kemudian, nah, dalam bilangan floating point itu ada yang dinamakan bilangan floating point ternormalisasi ya. Nah, ini dinormalisasikan floating point untuk yang pertama menyeragamkan penyajian, yang kedua agar semua digit mantis merupakan angka penting. Ya, jadi digit mantisnya itu banyak angka pentingnya, tidak hanya 000 saja ya. Oke. Nah, ini formatnya sama formatnya ya. 0, nah kalau misalnya di sini 0, di depan komanya 0,
D1, D2, D3, D4 sampai Dn. Di mana ada syarat tambahan, si D1-nya itu ada di antara 1 dan B-1 ya. Jadi kalau misalnya B-nya pakai 10, berarti kurang dari sama dengan 9. Ya. Lalu D1-nya itu tidak boleh kurang dari 1. Ya, jadi harus minimal tuh 1 dan maksimal itu 9. Dan ya untuk selanjutnya ya desimal selain D1 berarti D2, D3, D4 sampai Dn. Ini syarat tambahannya. Jadi dia bisa 0 sampai dengan B-1, yaitu kalau misalnya B-nya basisnya 10 berarti 9 ya, 0 sampai 9 untuk angka desimal selanjutnya. Nah, ini contohnya ya, kita lihat contohnya untuk floating point. Nah, ini bilangan titik ambang itu floating point ya. Nah, ini untuk contoh floating point sebelum dinormalisasi. Ya. Dia asalnya 245, 7654. Nah, ini ditulis ya dengan floating point itu menjadi M, M-nya itu 0, ya. Jadi kalau misalnya di floating point, si mantisnya itu atau angka ya di depan mantisnya itu harus 0 ya. Nah, ini 0. Jadi 0,2457654 dikali 10. Jadi ini basisnya yang dipakai 10 ya. Nah, ini basis nih. Contoh basis. Nah, 10 pangkat 3 ya. 3 itu berarti menunjukkan 3 angka di depan titik atau koma. Kalau misalnya yang diubah itu adalah 3 angka, berarti yang dipakai itu pangkat 3 gitu ya. Kemudian, nah sekarang untuk floating point yang ternormalisasi, di sini ada contohnya. Misalkan ya, kita punya floating point-nya adalah 0,0563 dikali 10 pangkat minus 3. Nah, jika dinormalisasi, berarti kita masukkan syarat tambahannya. Si desimal yang pertama, berarti yang ini ya, itu karena dia kurang dari 1, ya tidak masuk syarat, sehingga ini harus dihilangkan. Karena syarat untuk normalisasi itu D1-nya harus setidaknya sama dengan 1. Ya. Sehingga kalau misalnya ini tidak sama dengan 1 dan lebih kecil dari 1, ini harus dihilangkan. Ini dihilangkan menjadi 0,563. Nah, pangkatnya yang tadinya minus 3 ini dikurang dari jumlah 0 ya atau jumlah angka yang dihilangkan. Karena ini yang dihilangkan kan 1 ya. Berarti ini dikurang 1. 10 pangkat min 3 minus 1 itu jadi 10 pangkat minus 4. Nah, contoh selanjutnya misalnya floating point-nya seperti ini. Kalau mau dinormalisasi, itu, mana ini D1-nya ya. D1-nya ini 0, jadi dihilangkan. Kemudian yang baru jadi 0,0023270. Nah, D1-nya masih 0 lagi, berarti ini dihilangkan lagi menjadi 0,023270. Karena masih 0, ini dihilangkan lagi. Nah, sampai akhirnya kita punya 0,23270. 10 pangkat, yang tadinya 10 pangkat 6, karena yang dihilangkannya ada 3, ya 0-nya berarti ini dikurang 3. Nah, jadi kita dapatkan 10 pangkat 3. Nah, ini adalah bentuk normalisasi dari floating point. Tuh.
Lalu di sini ada pembulatan pada bilangan titik kambang atau floating point ya. Bilangan real di dalam komputer mempunyai rentang nilai yang terbatas. Bilangan floating point yang tidak dapat mencocoki satu dari nilai-nilai di dalam rentang nilai yang tersedia itu dibulatkan ke salah satu nilai di dalam rentang. Jadi karena terbatas misalnya ternyata floating point-nya itu panjangnya melebihi rentang batasnya si komputer ya, memori komputer, maka kita harus membuat ya floating point yang kita punya itu panjangnya ada di rentang panjang nilai untuk penyimpanan komputer. Nah, karena tadi balik lagi ke awal ya, kalau misalnya kita atau error itu ya tercipta gara-gara pembulatan atau round of error ya salah satunya, maka pastinya di dalam pembulatan ini ada yang namanya galat atau error. Nah, ini galat pembulatan ya atau round of error. Lalu ada dua teknik pembulatan untuk floating point. Yang pertama adalah pemenggalan atau chopping, dan yang kedua adalah pembulatan ke digit terdekat ya, atau in rounding. Jadi ada pemenggalan, chopping, sama pembulatan. Nah, yang pertama pemenggalan, misalkan floating point yang kita punya plus minus 0,D1 DN sampai DN plus 1 kali 10 pangkat P, berarti floating yang sudah dicopnya itu sama dengan plus minus 0,D-1, D2, D3, Dn min 1 sampai Dn. Ya, yang tadinya Dn plus 1, yes, jadi Dn ya, sampai Dn dikali 10 pangkat P. Nah, ini contohnya pi ya. Pi itu 0,31459 sampai seterusnya. Ya. Nah, di sini dikali 10 pangkat 0. Nah, di chopnya, kalian bisa lihat di chopnya itu sampai, nih, ini yang di chopnya 65358 ya. 314. Nah, 65358. Sehingga tersisanya itu 6 digit mantis. Ya. Nah, nanti galatnya kalian bisa hitung ya. Tadi bisa pakai rumus galat yang di depan. Ini bisa dihitung pakai epsilon relatif ya. Nah, ini menjadi 0. Kita dapatkan galatnya 0,000065 ya. Berarti ini sangat kecil sehingga pemenggalan ini, chopping pemenggalan ini itu mendekati nilai awalnya. Oke, jadi bisa dipakai gitu ya pemenggalannya. Lalu selanjutnya pembulatan ke digit terdekat atau in rounding. Misalkan A sama dengan plus minus 0,D1, D2, D3 sampai Dn plus 1 kali 10 pangkat P. Ya. Roundingnya adalah plus minus 0,D1, D2, D3. Ini pembulatan ya, Dn dikali 10 pangkat P. Nah, ini syaratnya dia pembulatannya menjadi Dn jika Dn plus 1 itu kurang dari 5, Dn plus 1 jika Dn plus 1-nya lebih dari 5, Dn jika Dn plus 1-nya sama dengan 5 dan N genap, Dn plus 1 jika Dn plus 1-nya sama dengan 5 dan N ganjil. Nah, ini contohnya ya. Kalau misalnya mau ini floating point-nya, lalu mau dibulatkan menjadi 0,56827786. Berarti ini ya, 5682786. Nah, ini. Dari yang pertama dulu ya, angka pertama itu adalah angka yang di akhir. Nah, ini karena 7 lebih dari 5, nah ini seperti pembulatan biasa ya. Kalau angkanya lebih dari 5, pasti angka selanjutnya itu ditambah 1 ya, menjadi 9. Nah, ini lebih dari 5 lagi, berarti angka selanjutnya itu 3. Nah, karena 3 kurang dari 5, berarti ini tidak usah ditambah nih angkanya. Jadi ini tetap 5. Nah, karena ini sama dengan 5, terus N-nya itu kita hitung dulu ya.
Ini yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini karena genap, berarti tetap DN ya. Tidak usah ditambah, berarti ini tetap 1. Lalu 1 itu kurang dari 5 ya, berarti ini 7 tetap. Kemudian karena 7 ini lebih dari 5, berarti yang 5 ini ditambahkan 1 jadi 6. Nah, sehingga kita mendapatkan 0,5682786. Nah, kenapa sampai sini? Karena ada keterangan di dalam komputer 7 digit dibulatkan ya. Jadi ada keterangan ada 7 digit yang harus dibulatkan tuh. Ya, jadi makanya yang dibulatinnya sampai sini. Nah, di dalam komputer 8 digit dibulatkan menjadi, berarti yang dibulatkan hanya sampai sini ya. Itu lalu di dalam komputer 6 digit, berarti pembulatannya sampai, ya betul. Di dalam komputer 6 digit dibulatkan menjadi 6 digit, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya sampai sini. Lalu di dalam komputer 9 digit dibulatkan menjadi, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, itu sampai sini. Nah, itu adalah contohnya ya.